Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siswi Arneta Putri, mahasiswi Universitas Internasional Batam dengan NPM 2151081. Pada kesempatan kali ini saya memohon izin kepada Bapak dosen pengampu pengantar hukum Indonesia dengan Bapak Febri SH FH untuk saya dapat menuntaskan tugas akhir UAS pada semester 1 ini. Materi yang saya ambil adalah hukum pidana. Baiklah, langsung saja saya masuk ke penjelasan materi. Yang pertama masuk ke bagian pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, ke bagian tujuan. Hukum pidana, tujuan hukum pidana ada dua macam. Yang pertama, untuk menakutkan atau menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Masuk ke bagian sejarah hukum pidana. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun 1915 dalam bentuk kodifikasi nomor 732. KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KUHP dinyatakan berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah diubah dan disesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian KUHP dinyatakan berlaku umum atau unifikasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, 29 September 1958. Sejarah hukum pidana. Sistematika KUHP terdiri dari 3 buku. Buku pertama mengatur tentang ketentuan umum, terdiri dari 9 bab. Tiap bab terdiri dari berbagai pasal yang jumlahnya 103 pasal, dari pasal 1 hingga pasal 103. Buku 2 mengatur tentang kejahatan, terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Buku ketiga mengatur tentang pelanggaran, terdiri dari 10 bab yang memuat 81 pasal, dari pasal 449 hingga pasal 569. Kekuasaannya berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana, artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 1. Segi positif artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan berlakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam pasal 2 hingga pasal 9 KUHP. Asas-asas yang terkandung dalam KUHP. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, asas teritorialitas. Yang ketiga, asas nasional aktif. Yang keempat, asas nasional pasif. Kelima, asas universalitas. Selanjutnya, ruang lingkup berlaku hukum pidana menurut tempat dan orang. Yang pertama, asas teritorial, dan contohnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Perluasan dari asas teritorialitas atau eksteritorial diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam keadaan air atau pesawat udara Indonesia. 2. Asas nasional aktif. Pasal 5 KUHP menyatakan 1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukannya. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal 160 dan 161 tentang penghasutan terhadap penguasa umum, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. 2. Penuntutan perkara. Sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat perkataan diterapkan bagi warga negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia, sehingga seolah-olah mengandung asas personal. Akan tetapi, sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional atau asas nasional pasif.
karena ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar wilayah teritorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. 3. Asas perlindungan atau nasional pasif dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat atau kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 4 ke 1, kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel atau meterai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam pasal 4 kedua. 3. Asas perlindungan, yaitu nasional pasif, kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya. Pasal 4 hingga ketiga, kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia. Pasal 4 ke 4. 4. Asas universal, berlakunya pasal 2 hingga 5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional, bahwa asas melindungi kepentingan internasional yaitu asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia atau hukum internasional. Menurut Mueljadno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat di mana mereka mempunyai hak eksteritorial. Hukum nasional suatu negara tidak berlaku bagi mereka. Duta besar negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial. Lanjut ke bagian pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hukum pidana objektif atau ius poenale adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Kedua, hukum pidana subjektif adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hukum pidana objektif atau ius poenale dibedakan lagi menjadi yang pertama, hukum pidana material adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum. Siapa yang dapat dihukum? Hukum pidana material merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan, syarat-syarat apa saja yang diperlukan seseorang dapat dihukum. Hukum pidana material dibagi menjadi yang pertama, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang atau umum. Yang kedua, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu seperti anggota TNI atau untuk perkara-perkara tertentu. Yang kedua, hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan memperhatikan hukum pidana material. Hukum pidana subjektif atau ius punendi merupakan hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif. Misalnya, yang pertama, hak negara untuk memberikan ancaman hukuman. Yang kedua, hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana. Yang ketiga, hak hakim untuk memutuskan suatu perkara. Masuk ke bagian peristiwa pidana atau delik atau tindak pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur keperbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana atau hukuman. Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Dari segi objektif adalah berkaitan dengan tindakan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku. Akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut.
Yang pertama, harus ada suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Dan yang ketiga, harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, harus ada ancaman. Hukumannya perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu perbuatan pidana formal adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya, penyuapan terdapat pada pasal 209 dan 210 KUHP. Yang kedua, delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya penipuan pada pasal 378 KUHP. Yang ketiga, delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, pasal-pasal 187 membahayakan keamanan umum. Yang keempat, delik cupla adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja. Misalnya pada pasal 201 merusak gedung. Yang kelima, delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Misalnya penghinaan pada pasal 310. Yang keenam, delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya pada pasal 104, makar sampai pasal 129 KUHP mengenai pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP. Macam-macam pelanggarannya adalah: yang pertama, pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum yang diatur dalam pasal 498 hingga 502. Kedua, pelanggaran terhadap ketertiban umum diatur dalam pasal 503 hingga 520. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kekuasaan umum diatur dalam pasal 521 hingga 528. Yang keempat, pelanggaran terhadap kedudukan warga diatur dalam pasal 529 hingga 530. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu secara pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam pasal 104 hingga 129. Kedua, kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 130 hingga 139. Yang ketiga, kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara tersebut diatur dalam pasal 139 hingga 145. Selanjutnya, kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam pasal 153 hingga 181. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu diatur dalam pasal 182 hingga 186. Selanjutnya, kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang diatur dalam pasal 187 hingga 206. Semua jenis kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan tindak pidana khusus. Misalnya, tindak pidana korupsi, subversi, narkotika, tindak pidana ekonomi, jenis hukuman. Jenis-jenis dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukum pokok adalah 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, dan ketiga, hukuman kurungan. Keempat, hukuman denda atau hukuman tambahan adalah 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Jenis hukuman perbedaan antara hukuman pokok dengan hukuman tambahan adalah 1. Hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok atau tidak mandiri. Baiklah, sekian pemaparan materi hukum pidana dari saya. Semoga tugas saya bisa diterima dengan baik. Besar harapan saya untuk bisa lulus di dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.